Jaringan Febri. Iya, yang mengetahui bahwa di dalam tim. Ya kemungkinan besar itu tidak akan diundang kalau memang diduga. Kalau memang diduga dia itu ada jaringan, ya nggak akan diundang, ya kan? Ya. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu ya ada jaringan atau tidak ada jaringan antara atau lain, siapa. Boleh kita yakini ini kan orang-orang ini mantan dari KPK. Iya. Iya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Pak Jasman, kalau menurut Anda dengan melihat rentetan atau garis waktu yang terjadi pada kasus ini, dimulai dari penggeledahan dulu, kemudian penetapan tersangka, menurut Anda tantangan untuk penyidik membuktikan korupsi, yang ini kan bukan tangkap tangan ya Pak ya, kalau tangkap tangan kan mungkin akan lebih mudah untuk penyidik menetapkan tersangka dan kemudian ada barang buktinya. Ini barang buktinya ada, tetapi seperti yang kita saksikan saat ini dari kuasa hukumnya sudah mengatakan bahwa itu beberapa bukan milik tersangka. Tantangannya akan seperti apa, Pak? Tantangannya ya harus mampu menjelaskan barang-barang bukti itu, informasi apa. Semua itu kan berasal dari informasi. Informasi ini diolah, terus kemudian diambil keputusan gitu loh. Setelah itu nanti maka berembuklah antar tim. Antar tim dulu. Tim 9 ini ya Pak ya? Ya, tim 9 itu kumpul. Terus habis itu mereka berkesimpulan sementara. Kemudian dibawa ke Kasubdit. Ya, apa mungkin langsung untuk mempersingkat, dia expose di hadapan Dirdik. Nah, ini nanti kalau jadi Pak Kuntadi, di hadapan Pak Kuntadi. Setelah di hadapan Pak Kuntadi, ada keputusan lagi, bawa lagi ke Jaksa Agung. Jaksa Agung juga harus tahu itu nanti, pasti tahu. Itu untuk membuktikan itu. Ini kalau Anda mengatakan bahwa ada jenjang-jenjang yang kemudian harus dilewati kasus ini, tetapi kan ini sebenarnya memang Jampitsusnya sudah ada PLT ya sekarang ya Pak ya, tetapi kan yang lain masih sama. Menurut Anda akan ada perasaan ewuh pakewuh kah di antara para penyidik ini ketika mereka harus menangani pejabatnya sendiri? Salah satu kebiasaan di kejaksaan, di forum expose tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Oh, bisa seperti itu ya Pak ya? Bukan bisa, memang tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Yang ada adalah pimpinannya, pimpinan expose, gitu, eksposan dan peserta dan pimpinannya. Kalau tidak ada pangkat, tidak ada jabatan tuh artinya dalam ekspos itu apa yang terjadi Pak? Boleh berpendapat berbeda. Misalnya si A mengatakan ini, menurut saya begini. Nanti disangka. Nah, itu ramai itu loh. Ekspos itu ramai. Bisa hanya untuk membahas satu topik, bisa sampai 2 jam gitu. Itu. Ini saya mohon maaf bertanya karena ini mungkin ada kecurigaan di publik ya Pak. Ketika kemudian jangan-jangan jaringan Jampitsus kalau memang dia tersangka dan melakukan korupsi itu masih ada di situ. Ketika ekspos jaringan Febri. Yang mengetahui bahwa di dalam tim. Ya kemungkinan besar itu tidak akan diundang kalau memang diduga. Kalau memang diduga dia itu ada jaringan, ya nggak akan diundang. Ya kan? Tapi sampai saat ini kita tidak tahu ya ada jaringan atau tidak ada jaringan antara atau lain, siapa. Boleh kita yakini ini kan orang-orang ini mantan dari KPK. Iya. Saya baca semua itu kemungkinan besar tidak. Tidak ada jaringannya Febri itu. Di dalam 9 orang itu ya Pak ya. Dalam perkara yang melibatkan mantan pimpinan penegak hukum, ini nanti standar pembuktiannya Pak akan sama atau harus lebih tinggi daripada warga biasa? Karena ini penegak hukum. Seharusnya lebih tinggi, harus lebih ketat. Ya, harus. Ya. Memang. Itu yang harus disadari oleh aparat penegak hukum khusus dalam hal ini adalah jaksa. Harus menyadari itu. Dan kebetulan saya juga ngajar di Badilat. Dan kebetulan yang saya ajar itu adalah masalah tindak pidana korupsi. Dan saya sampaikan kepada mereka seperti itu. Jadi ketika mereka sedang menyidik, kemudian menyusun tuntutan, itu kira-kira akan... Belum menyidik dulu kan gitu. Enggak, itu formulnya kan tadi saya sudah katakan. Ada langkah, step yang harus dilalui.
Ya, mereka melakukan melakukan pemeriksaan, dikumpulkan, terus habis itu naik di untuk ini bawa dalam Ini forum kira-kira task force. akan mulai dari nol, Pak, atau kemudian bahan-bahan dari Semua kepolisian itu dari akan info dipakai? yang dari polisi juga harus Oh, oke. diuji lagi gitu. Nah, ini perlu nggak pendalaman? Ya, kelihatannya saya yakin harus didalami. Oke, kalau dari pengalaman Pak Jasman menangani kasus sebesar ini, Pak, Iya, ini kan kasus yang kemudian dapat perhatian publik cukup iya. tinggi, dan kemudian kita lihat bagaimana pejabat-pejabat bereaksi dalam kasus ini. Kita tahu Presiden memanggil sejumlah pejabat untuk kasus ini. Kita lihat Komisi 3 kemudian menggelar konferensi pers, bahkan membentuk panja ya untuk ini. Akan seperti apa kerja penyidik di bawah tekanan seperti ini, Pak Jasman? Ya, Kalau dari pengalaman Pak Jasman ya? kalau saya nggak peduli. Ya salah satu contoh ya yang pernah saya sidik. Saya menyidik kasus DL Sitorus, penambahan hutan, yang saya jadikan perkara korupsi. Itu kepeduli saya pada waktu itu. Bahwa tahu apa semua orang Batak membuli saya gitu. Iya, nggak peduli. Tapi waktu itu konsentrasi saya adalah, saya bilang sama tersangka DL, karena DL ini mamanya buruh penjahitan. Saya bilang, Om Bro, gimana kita atur, kita selesaikan ini? Gimana cara menyelesaikannya? Bayar kerugian negara. Tadinya udah oke. Tapi pengacaranya pada waktu itu Amos Samsudin nggak mau bayar, ya, nggak, katanya ya udah lanjut. Nah, terus saya dibully tuh habis-habisin waktu Dibulinya melalui mana? Melalui apa, Pak? Ya orang-orang Batak semua kan. Orang-orang Batak ya. Ya. Dari atasan ada tekanan juga tidak, Pak? Kebetulan di kejaksaan itu saya terkenal orang keras. Jadi nggak ada yang berani tekan Pak Jasman. Nggak ada yang berani menekan saya. Oke. Saya ingin bicara soal kehadiran Komisi 3 di tengah kasus ini. Kita melihat perjalanannya sebenarnya kepolisian ingin menetapkan tersangka, kalau tidak salah Jumat malam, karena kita lihat ada tayangannya, ada barang buktinya, tetapi tidak ada yang bicara pada waktu itu. Kemudian keesokan harinya ada Komisi 3 yang menemani konferensi pers antara kepolisian menetapkan tersangka dan kemudian dialihkan kepada Kejagung. Menurut Anda lazim tidak ketika Komisi 3 di kasus berjalan yang sebenarnya belum P21 ini kemudian ada di tengah-tengah kasus ini? Di periode sekarang, DPR yang sekarang, saya kira memang aktif banget. Banyak perkara-perkara yang mengundang respon dari Komisi 3? Iya. Oke. Komisi 3 banyak mengundang. Kan itu kan ada istilahnya itu dengar pendapat gitu kan. Ada. Jadi ya nggak kaget. Seharusnya tidak perlu, harus membatasi diri. Komisi 3 ini ada nggak hal yang perlu sekali harus Komisi 3 turun itu, jadi jangan asal-asalan gitu kan. Nah, justru dengan turunnya Komisi 3 masyarakat menjadi ini kasus apa ini kan gitu kan. Jadi menimbulkan persepsi lain lagi ya. Menimbulkan persepsi lain gitu. Ya kan, itu yang jadi masalah. Harusnya bisa Komisi 3 untuk tidak supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Dengan adanya kayak gini kan jadi gaduh gitu. Oke. Soal penetapan tersangka yang tanpa pemeriksaan, Pak Jasman, kemudian soal penggeledahan yang tanpa pemberitahuan, kemudian soal status tersangka yang begitu dialihkan sempat disebut Kejagung sebagai berubah jadi saksi, tapi kemudian malamnya disebut lagi menjadi tersangka. Ini semua, Pak Jasman, kalau kemudian dijadikan bahan untuk gugatan pra-peradilan, kira-kira ini mudah menang tidak, Pak? Ya, saya nggak bisa ngomong. Yang pasti tidak lazim. Tapi ini celah tidak sih, Pak? Kemudian untuk tersangka bisa memperkarakan penetapan tersangka? Iya. Dia tersangka bisa mempra-peradilan. Ya, dan itu supaya lebih fair, iya harus. Itu nanti apa? Tapi tolong juga apapun putusan pra-peradilan itu harus dihormati. Gitu. Oke. Terakhir mungkin sebelum kita ke segmen 3 nanti Pak, publik itu melihat rentetan pertemuan simbolik antara para pemimpin-pemimpin institusi yang kemudian dipersepsikan, ini persepsi ya Pak Jasman, dipersepsikan publik seperti sedang ada
intrik atau sedang ada perang antar perang bintang lah kalau di netizen bicaranya ya. Tapi kita kemudian melihat di hari Minggu itu, di hari Koperasi, ada foto bersama antara Jaksa Agung dengan Kapolri. Kemudian di hari Senin kita lihat Kapolri datang ke Kejaksaan Agung. Simbol-simbol seperti ini menurut Pak Jasman meredakan persepsi negatif publik atau justru memancing persepsi lain? Jadi ya bisa saja itu simbol-simbol menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Tapi sebaliknya juga bisa juga kamuflase. Kalau Bapak melihatnya kamuflase atau? Bisa saja ada orang masyarakat yang menganggap kamuflase itu, bisa saja. Tapi kalau pengalaman Pak Jasman sendiri di Kejagung, hubungan dengan kepolisian itu seperti apa sih Pak? Oh, baik. Baik. Ya, koordinasinya bagus. Baru kali ini yang saya lihat ini kayaknya harus seperti tadi yang saya katakan menimbulkan kegaduhan gitu. Sehingga cukup sebenarnya antara berdua Kapolri dengan Jaksa Agung, selesai. Dan waktu saya direktur penyidikan dan pengalaman juga di daerah waktu jadi Kajati, dan cukup Kajati dengan Kapolda, cukup. Saya 2 kali Kajati, kami rutin dengan Kapolda bertemu. Itu yang harus dibangun gitu. Okay. Itu yang harus dibangun. Jadi di situ juga satu lagi yang saya harapkan, jangan ada yang merasa lebih hebat. Ini kuncinya di situ. Jadi ini bisa tapi ini tafsiran ya, tafsirkan ya. Kebetulan kemarin ada kasus MBG, ada yang ada jenderal polisi yang kemudian ditangkap. Ini juga waktu itu saya juga sebenarnya bilang, loh kok sampai begini gitu. Saya juga menyesalkan kejadian itu. Nah, ya tapi saya dengar udahlah yang penting jangan sampai di tanggal 1 Juli gitu loh. Itu juga harus dijaga. Tapi wajar ya Pak kalau kemudian masyarakat menghubung-hubungkan bahwa apa yang terjadi pada Jampitsus adalah akibat kasus MBG begitu. Iya, kan gitu kan. Iya. Nah, ada lagi informasi tapi ini informasi ya, bahwa tim dari Kejaksaan Agung yang akan menggeledah di Jawa Tengah disuruh balik kanan. Ada juga informasi seperti itu. Itu. Ini yang akibat daripada yang tidak hati-hati gitu loh. Kurang hati-hati. Yang kurang hati-hati siapa dong Pak? Ya mereka semua, termasuk ya ini juga Febri juga seperti itu. Tadi kan dia di rumahnya ada barang begitu kan hati-hati juga. Itu merampok kok jadi begitu gitu. Oke. Kalaupun merampok gitu. Tapi kalau Pak Jasman tadi mengatakan harusnya ini bisa diselesaikan antara 2 kepala institusi itu. Selesai. Tapi definisi selesai itu seperti apa Pak? Karena jangan sampai kemudian publik melihat selesai akhirnya MBG-nya tidak diusut, kemudian kasus korupsi Jampitsusnya juga tidak diusut. Sama aja. Di kejaksaan mau di kepolisian yang mereka kedepankan adalah keadilan berdasarkan hati nurani rakyat. Baik di penyidik Polri maupun di penyidik kejaksaan itu harus melekat. Artinya apa Pak? Ya, artinya bahwa mereka harus melakukan pendekatan terhadap apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu. Jadi bukan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka, bukan. Oke. Baik, kita harus break dulu Pak Jasman. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.